Di antara begitu banyaknya sunnah Nabi Muhammad SAW, ada sunnah fisik, ada sunnah sifat, ada sunnah akhlak, ada sunnah ibadah. Berapa sebetulnya sunnah itu? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin. 5. Qaulin, cakap, fi'lin, perbuatan, takririn, ketetapan, khalqiyatin, fisik, khuluqiyatin, kebiasaan, perbuatan, pembawaan, tabiat. 5. Itu sunnah. Prioritasnya mana yang kami lakukan dulu? Sunnah ini terbagi hukumnya kepada pertama wajib, yang kedua sunnat. Jadi yang mana kita laksanakan? Wajib. Salat subuh berjamaah sunnah, hukumnya wajib. Bingung saya Pak Ustaz, sunnah kok wajib? Tapi sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa, itu sunnah. Itu sunnah menurut ulama fikih. Ini yang sedang kita kaji, sunnah menurut ulama hadis. Sunnah menurut ulama hadis 5. Ucapan, perbuatan, ketetapan, fisik, kebiasaan. Sunnah menurut ulama fikih dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa. Itu fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih, dalil-dalil dari Nabi yang bisa dijadikan sebagai hujah untuk hukum. Jadi kalau gitu sunnah itu berapa? 3. Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut ahli usul fikih. Di antara 3 ini mana yang paling lengkap, paling umum? Sunnah menurut ahli hadis. Jadi yang dia tanya ini sunnah menurut ahli hadis. Sholat subuh berjamaah ke masjid itu adalah sunnah. Salah Pak Ustaz, itu wajib. Yang menjelaskan betul, yang membantah itu pun betul. Cuman bedanya yang Ustadz ceramah ini menurut ahli hadis, yang bertanya itu menurut ahli fikih. Kalau dipahaminya semua, jadi mana prioritasnya? Yang wajib dulu, habisnya yang wajib baru yang sunat. Karena banyak kaum muslimin yang sangat kuat menjalankan satu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lain. Kasih saya contoh, ini umum nih. Melaksanakan satu sunnah, meninggalkan sunnah yang lain. Mana dia contohnya? Apa hukum mentaukilkan perwalian kepada kuah, sedangkan ayahnya masih ada, dengan alasan ayahnya tak fasih mengucapkan akad? Sultan waliyun, menjadi wali, man la waliyalaha. Sultan jadi wali kalau perempuan itu tidak punya wali. Kalau ada ayahnya di situ. Wahai ayah-ayah, jadi wali kalian. Kecuali satu dan lain hal. Barulah dia bilang diwalikan oleh wali adna di bawahnya. Ayah, tak ada ayah. Atuk, tak ada atuk. Abang dulu, tak ada abang. Adik, tak ada adik. Abang ayah, tak ada ayah. Adik ayah. Begitu urutan. Bukan langsung aja ke kuah. Urutan perwalian. Kan sultan Pak Ustadz, di Riau ini kita kalau ada orang
tak tahu ayahnya, atau mu'alaf baru masuk Islam. Siapa walinya? Sultan Syarif Qasim. Sultan tak ada lagi. Sultan-sultan se-Indonesia memberikan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka Soekarno disebut sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno melimpahkan kekuasaannya ke Menteri Agama. Menteri Agama melimpahkan kekuasaan ke Kanwil Provinsi. Pak Kanwil melimpahkan kekuasaan ke Kemenak Kampar. Kemenak Kampar melimpahkan kekuasaan ke Kua. Itulah asalnya Pak Kua itu bisa menikahkan. Orang bingung kan, siapa menikahkan kau? Pak Kua. Tak sah karena Pak Kua bukan sultan. Iya juga ya. Cemana ceritanya Pak Kua itu bisa jadi sultan? Begitu ceritanya panjang. Makanya tak ada Kua perempuan. Karena perempuan tak bisa menikahkan. Ada Kua perempuan? Enggak ada. Karena itu sudah perjanjian dulu. Sultan-sultan nih, Sultan Syarif Qasim mengatakan, kuserahkan kekuasaanku kepada engkau Presiden Soekarno. Adapun surat-surat semua kusimpan di dalam peti besi, udah kukunci, dan kuncinya kucampakkan ke Sungai Siak. Sampai sekarang tak terbuka. Dibawa pakar kunci dari Jerman untuk membuka kunci yang di bawah tangga itu. Datanglah jamaah ke rumah, memegang kunci lemari itu. Panjangnya segini, terbuat dari emas. Diletakkan jin di atas meja rumah. Pertama datang emas itu segini besar. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Dah itu besok datang lagi keris emas. Ini gambarnya Pak Ustaz. 2 hari tak ku pegang, hilang. Habis itu datang lagi kunci. Dia bilang kunci lemari yang ada di Siak. Kalau buka isinya petak emas semua. Tak kau ambil? Enggak. Kenapa tak kau ambil? Aku takut makan haram dan rusak akidahku Pak Ustaz. Lama saya terduduk lemas. Allah sedang menegur saya. Kau penceramah Abdul Somad, kau Profesor Dr. Abdul Somad. Kalau kau ku kasih ini belum tentu tak kau ambil. Ini tak profesor, hanya orang biasa, masih muda, tapi imannya lebih kuat dari kau Abdul Somad. Bisa pula imannya kuat, tak tergoda dia dengan emas. Kalau saya lah dikasih, langsung saya urus itu. Selesai itu. Banyak jumpa saya manusia aneh-aneh. Dijumpakan Allah Ta'ala untuk menegur saya. Bagaimana kalau suami tidak sholat dan mengkonsumsi narkoba, sedangkan dia sudah berjanji untuk berhenti, tapi tanpa sepengetahuan istri rupanya dia masih memakai narkoba. Sikapnya berubah drastis, suka begadang, main game online, istri dan anak dicuekin. Bagaimana cara menghadapinya? Pertama, laporkan dia ke Badan Narkotika Nasional. Ini nomor BNN 0813 11 44 2193 BNN. Bilang dari Ustadz Somad. Assalamualaikum Pak BNN Pusat. Ini dapat saya nomor dari Ustadz Somad. Ya, teman saya nanti gitu. Nah, tolong tangkap lagi saya Pak. Dah. Sesudah dia disekolahkan di sana, orang pecandu narkoba tak bisa diceramahi, tak bisa diruqyah. Dia mesti disekolahkan 3 bulan, 4 bulan, tengok dulu.
Tak bisa dipanggil ustadz, diceramahi, dizikirkan, tak bisa. Dia mesti masuk sekolah. Kalau tetangga nanya, laki kau kemana? Sedang S2. Sedang ada pula. Ada panggilan pejabat dari Jakarta atas rekom dari Ustadz Somad. Apalah payahnya ngomong gitu kan. Datang tamu. Tengok laki kau tak? Iya, kemarin asal atas usul dari UAS suami saya itu alhamdulillah sudah dipanggil ke sana. Sedang pelatihan. Kan kita bohong. Banyaklah sudah yang mencoba ini berhasil alhamdulillah. Ustaz, anak saya ini Pak Ustaz tak tahu lah Pak Ustaz. Saya kasih nomor nih. Marah pertama kali saya kasih nomor nih. Marah dia sama saya. Ya enggak apa-apa. Pas jumpa sekali lagi senyum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Kenapa? Anak saya sudah ditangkap. Kenapa Ustaz? Datang beberapa bulan setelah itu, saya tengok menggendong anak. Ini dia. Iya Pak Ustaz. Sehat udah sekarang, udah baik sama istrinya, udah sayang sama anak. Narkoba itu yang dirusaknya. Pala. Yang membedakan kita sama binatang ini yang dirusaknya. Apa tak hancur? Istri-istri yang lakinya pecandu narkoba, kalian tak bisa aman sebelum dia ditangkap BNN. Jangan takut, jangan ragu, hubungi nomor tadi. Kerahasiaan terjaga, terpelihara. Sudah janji ke Ustaz Somad, insyaallah. Nanti setelah dia keluar, barulah bawa ke Rimba Panjang, jumpakan sama saya, baru bisa bercerita. Tak ada jalan lain. Kumpulkan semua wali, ayah, atuk, abang, adik, paman, abang ayah, adik ayah, nenek mama. Tak bisa. Orang otaknya sakit. Tak bisa. Macam mana menasihati orang sakit? Orang sakit itu disembuhkan, diobati. Itu solusi. Masukkan dulu. Setelah balik nanti dari Bandung, selesai acara wisuda, baru bawa ke Rimba Panjang. Bawa dia Rabu subuh. Habis Rabu barulah nasihati saya. Kalau sebelum itu tak bisa. Itu solusi. Saya kasih step pertama, nanti baru langkah kedua. Setan itu takutnya sama Allah. Setan itu takut sama Allah. Maka kita berlindung, a'udzu billah. Aku berlindung dengan Allah. Aku ini tak ada apa-apanya. Aku berlindung sama Allah. Dari siapa? Minasyaiton. Aku berlindung dengan Allah dari setan. Maka ketika aku bersama dengan Allah, setan takut. Apakah sama ayat Al-Quran? Ya kalau yang baca ayat Qurannya orang sakau, sedang mabuk dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mana setan takut? Beu penghafal ayat kursi. Yang membaca itu mesti bertauhid ya. Orang yang membaca itu, manusia yang membacanya itu bertauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia waktu membaca itu. Dekat dia dengan Allah. Atau sama orangnya Pak Ustaz? Orang yang membaca. Adik Sultan di Baghdad, Irak, diganggu setan. Datanglah utusan Sultan ke rumah Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, minta supaya Imam Hambali datang ke istana meruqyah adik Sultan. Imam Hambali tak mau. Imam Hambali tidak mau datang ke istana. Dikasihnya terompah kayu. Kita kalau di dalam WC, toilet, kaki ini jangan menginjak lantai. Karena lantai ini ada percikan air kencing, nanti menyebabkan was-was, ragu. Pintu setan masuk melalui ragu.
Terompah kayu itu, terompah kayu yang di dalam toilet itu, ini kayu dikasih terompah kayu. Pernah nengok terompah kayu? Kalau orang Mesir namanya kop-kop, kop-kop pakai kop, bakya, terompah kayu. Kata Imam Ahmad bin Hambal, ini ada terompah kayu. Letakkanlah di samping adik raja yang sakit. Sampai ke istana, diletakkan adik sehat. Sekarang saya tanya, yang hebat tuh Imam Ahmad bin Hambalnya atau selebnya ini? Imam Ahmad bin Hambal sehat. Akhirnya sehat sehari, sebulan, setahun sehat. Tiba-tiba kumat balik. Kumat balik. Didekatkan orang itu lagi. Ketawa setannya. Aku bukan takut sama sendal nih, kata dia. Aku takut sama yang punya sendal. Rupanya Imam Ahmad meninggal tahun 241. Rupanya kalau orang tauhidnya kuat, sama selopnya pun setan takut. Kalau tauhid tak kuat, sama dia pun setan tak takut. Ada orang sakit di rumah sakit Jalan Sudirman. Datanglah orang bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah, diludahi sama saya. Yang cerita itu keluarganya ke saya. Ditanyanya, Ustaz, kenapa waktu dibacakan orang tua ayat kursi setan itu tak takut? Karena yang membacakan itu ulahnya macam setan itu juga. Itu maka dia tak takut. Antum kalau mau nguji nanti ada orang kerasukan setan, antum dekatlah sama dia. Kalau mau nguji tauhid antum. Saya pula takut Pak Ustaz. Berarti antum setannya. Pula takut sama setan. Bersihkan makanan, bersihkan pandangan, bersihkan pikiran, bersihkan hati, bersihkan amalan. Habis itu minta tolong pada Allah. Bukan aku yang berkuasa ini, Engkau ya Allah. Tolong aku ya Allah. Orang dengan tauhid yang kuat, membacakan ayat-ayat, membacakan zikir-zikir, maka takut setan. Inna ibadi, kata Allah, inna ibadi, hambaku, laisa laka alaihim sultan. Kau tak bisa menguasai mereka. Syaratnya yang pertama, ibadi, menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba dunia. Setan tak takut. Apa hukumnya kita makan menggunakan merek-merek tak baik? Contohnya sambal setan, keripik setan, kerupuk setan. Apa hukumnya? Kita disuruh menjauhi nama yang tak baik. Ada namanya Abdul Ka'bah, di rawah Nabi jadi Abdullah. Abdul Syams, hamba matahari, di rawah Nabi namanya jadi Abdul Rahman. Semua nama kampung, nama orang di rawah Nabi. Nama yang tak baik. Sekarang orang membuat nama yang tak baik itu untuk apa? Sensasi. Bukan prestasi. Nama di otak-atik, termasuklah rumah makan, nama makanan. Orang hanya penasaran, akhirnya singgah, makan sekali, wal awwal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir. Karena dia tidak. Saya baru pulang dari Medan, Pak Haji ini 1 bulan jual bakso, 1 bulan sedekahnya 2 ton beras. Saya tanya, Pak Haji, udah berapa lama buka bakso nih? 40 tahun. 40 tahun. Habis sholat Jumat, jamaah datang, dan pengajian di sini Pak Ustadz seminggu sekali. Habis sholat Jumat orang datang, pengajian seminggu sekali. Setiap bulan 2 ton 3 ton lingkungan sekitar.
40 tahun sudah bertahan. Berapa banyak yang rumah makan setan ini hanya sebulan 2 bulan bertahan. Setan habis itu buka tempat baru gitu lagi. Penipu. Bukan memperbaiki kualitas cita rasa, tapi menipu dengan sensasi. Buka rumah makan, habis itu orang makan sekali tutup, buka lagi, sampai begitulah dia terus menipu. Dan kita suka pula tertipu. Berapa banyak rumah makan di Pekanbaru ini namanya biasa aja, tempatnya biasa aja, tapi orang udah puluhan tahun. Tapi ada yang luar biasa tempatnya, hanya sensasi. Dan orang sekarang memang suka sensasi. Daging panggang kambing nomor 2 di dunia. Ramailah orang berdatang. Ini yang kejadiannya jamaah kita di Medan. Pergi dia ke Jakarta, ditengok, pas dia bawa mobil tengok, panggang kambing nomor 2 dunia. Singgah dia makannya. Pas di sini biasa aja. Nah selesai makan panggilnya, Pak, Bapak bilang nomor 2 kok biasa aja? Iya Pak, karena yang enak itu nomor 1. Ini kan membohong, menipu. Orang kalau udah kena tipu sekali. Saya hafal saya tempat-tempat yang enak di Pekanbaru. Setiap saya ada tamu ke situ saya bawa. Kita tak ingat mereknya, tapi kita ingat tempatnya. Jadi usahakanlah kalau buka rumah makan yang diperbaiki itu kualitas. Kalau mau bertahanlah lama. Tapi kalau cuma mau nipu, gitulah. Buka di sini sambal setan. Nanti udah tutup, buka lagi tempat baru, sambal iblis. Buka lagi sambal laknat. Sampai matilah menipu terus. Menipu. Masyarakat itu memang suka ditipu dia, gak sensasi. Cobalah pertahankan kualitas. Itu tentang masalah nama-nama. Antum kalau punya bakat kuliner, buatlah rumah makan, pertahankan cita rasanya. Insya Allah eksis, bertahan. Banyak saya sudah jumpa orang-orang yang soleh buka rumah makan, berhasil, sukses. Pesan Buya Hamka kepada bapak-bapak di Lampung. Pesan Buya waktu saya jumpa di Jakarta, Pak Ustadz, bukalah rumah makan. Karena orang yang lapar kenyang. Kenyang dia beribadah. Duitnya dapat, ibadahnya dapat. Dibuka bapak itulah rumah makan. Rumah makannya megah, mewah, banyak cabang. Dibuat Pak Haji itulah pesantren. Saya menandatangani. Ini semua hasil rumah makan nih Pak Ustaz. Tak ada dibuatnya gulai setan, rendang setan, sup setan, tak ada. Pakai baik-baik semua. Yang dipertahankannya kualitas. Bukan setannya itu dipertahankan. Orang sekarang ini banyak lebih pada sensasi. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari perbuatan-perbuatan setan. Ya Rasulullah, ya Habib.